Pagi di desa Waringin selalu disambut dengan suara ayam berkokok, bersahut-sahutan, dan kabut tipis yang masih menggantung di antara pepohonan. Desa kecil itu terletak di pinggiran hutan lebat, yang dikenal dengan sebutan Alas Waringin, sebuah kawasan yang masih asri, penuh pepohonan tinggi, sekaligus menyimpan cerita-cerita lama yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi orang-orang desa, hutan itu bukan hanya sekadar tempat mencari kayu bakar atau pakan ternak, melainkan juga wilayah yang penuh misteri. Namun bagi seorang gadis bernama Ratna, yang tinggal di rumah kecil tak jauh dari bibir hutan, itu hanyalah bagian dari pemandangan sehari-hari yang sudah begitu akrab di matanya sejak kecil. Ratna adalah seorang gadis berusia 17 tahun. Wajahnya sederhana, tidak berlebihan dalam paras, namun memiliki sorot mata yang teduh dan senyum yang hangat. Ia tinggal bersama ibunya, Sumina, seorang janda yang membesarkannya seorang diri setelah ayah Ratna meninggal ketika ia masih kecil. Kehidupan mereka memang serba pas-pasan. Rumah panggung kayu yang mulai termakan usia, dapur dengan tungku tanah liat, dan kebun kecil di belakang rumah yang ditanami singkong serta sayur mayur sebagai tambahan pangan. Kendati demikian, Ratna tumbuh dengan hati yang lapang, selalu berusaha bersyukur, dan tak pernah mengeluh atas kekurangan hidupnya. Setiap pagi, Ratna bangun lebih awal sebelum matahari terbit. Ia membantu ibunya menimba air dari sumur, membersihkan halaman, lalu menanak nasi dengan kayu bakar. Setelah itu ia menyiapkan seragam sekolahnya yang sederhana. Seragam putihnya sudah agak pudar warnanya, dan rok abu-abu yang dipakainya telah dijahit berkali-kali karena sobek. Namun Ratna memakainya dengan penuh percaya diri. Dia tidak pernah malu dengan apa yang ia punya, sebab baginya yang terpenting adalah tetap bisa menuntut ilmu. Di sekolah, Ratna dikenal sebagai murid yang rajin dan ramah. Guru-gurunya menyukai sikapnya yang sopan, sementara teman-temannya merasa nyaman dengan keceriaannya. Walau tidak selalu bisa membeli buku baru atau alat tulis bagus, Ratna tetap giat belajar. Ia sering meminjam buku dari perpustakaan sekolah, dan kadangkala ia menulis catatan di balik kertas bekas yang sudah tidak dipakai orang lain. Dalam hati kecilnya, Ratna memiliki impian besar. Ia ingin melanjutkan sekolah ke kota agar kelak bisa menjadi seorang guru. Ia ingin mengajar anak-anak desa agar mereka tidak hanya terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan. Sepulang sekolah, Ratna tak pernah langsung beristirahat. Ia membantu ibunya di rumah, mulai dari memasak, menjemur pakaian, hingga membersihkan kebun kecil mereka. Kadang kala ia juga membantu tetangga menumbuk padi atau menjaga anak-anak mereka dengan imbalan beberapa rupiah atau sekadar hasil kebun. Ratna tidak keberatan melakukan semua itu, sebab ia tahu bahwa hidupnya memang harus dijalani dengan kerja keras. Meski demikian, Ratna tetap memiliki sisi gadis remaja yang polos. Ia suka bernyanyi lirih ketika mencuci pakaian di sungai, atau duduk di tepi pematang sawah sambil memandang langit sore yang berwarna jingga. Ada ketenangan yang selalu ia rasakan saat memandang hamparan padi yang bergoyang di terpa angin, seakan seluruh lelahnya sirna begitu saja. Sesekali, ia membayangkan dirinya berjalan di jalanan kota yang ramai, mengenakan pakaian rapi, membawa buku-buku, dan memasuki sebuah kelas untuk mengajar murid-murid kecil yang menatapnya penuh hormat. Bayangan itu membuatnya tersenyum sendiri. Ibunya Sumina seringkali memperhatikan Ratna dengan rasa bangga bercampur cemas. Baginya Ratna adalah segalanya. Sejak suaminya tiada, hanya Ratna yang menjadi alasan ia bertahan. Ia tahu dunia di luar sana tidak selalu ramah, apalagi terhadap gadis seperti putrinya yang masih muda dan polos. Namun ia juga sadar bahwa tidak mungkin mengekang Ratna selamanya. Maka satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi anak semata wayangnya itu. Kehidupan di desa Waringin berjalan dengan tenang, meski serba sederhana. Para lelaki bekerja di ladang atau hutan, para perempuan mengurus rumah dan anak-anak, sementara anak-anak berlarian di pematang sawah atau bermain layangan di lapangan desa. Malam hari, suasana desa hening. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Di saat-saat seperti itu, Ratna biasanya duduk bersama ibunya di beranda rumah, bercakap tentang hari yang sudah dilalui, sambil menatap ke arah hutan yang tampak gelap pekat. "Ratna, kalau sudah besar nanti kau ingin jadi apa?"
Tanya ibunya suatu malam. Ratna tersenyum kecil, lalu menjawab dengan mantap, "Aku ingin jadi guru, Bu. Aku ingin anak-anak di desa kita bisa pintar semua, biar mereka bisa punya mimpi yang lebih tinggi." Tidak hanya berhenti di sini. Jawaban itu membuat hati Suminah terenyuh. Ia tahu jalan yang harus ditempuh. Ratna tidak akan mudah, tapi tekad putrinya terasa begitu tulus. Malam itu, di bawah sinar bulan pucat yang menyinari alas waringin, seorang ibu menatap putrinya dengan doa yang tak pernah henti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Ratna tetap dengan rutinitasnya, sekolah, membantu ibunya, lalu menyempatkan diri membaca buku sebelum tidur. Kadangkala ia mendengar cerita-cerita dari teman-temannya tentang hantu penunggu hutan, tentang suara-suara aneh yang terdengar dari dalam alas waringin. Namun Ratna tidak pernah terlalu memikirkan hal itu. Ia percaya bahwa selama ia berbuat baik dan tidak mengganggu, maka tidak ada alasan baginya untuk takut. Bagi Ratna, dunia ini masih indah. Ia masih percaya bahwa masa depan akan membawa harapan. Ia masih yakin bahwa dengan kerja keras dan doa, ia bisa mengubah nasibnya. Ia tidak tahu takdir sudah menunggu di tikungan jalan, membawa cerita kelam yang akan mengubah segalanya. Namun di saat itu, yang ia miliki hanyalah senyum, mimpi, dan keyakinan sederhana seorang gadis desa yang penuh semangat hidup. Semua berawal dari hal-hal kecil yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain. Ratna mulai memperhatikan adanya tatapan-tatapan aneh dari beberapa pemuda desa. Setiap kali ia berjalan pulang dari sekolah, awalnya ia mengabaikannya, menganggap itu hanya pandangan iseng yang tak berarti. Namun lama-kelamaan, tatapan itu berubah menjadi ejekan. Ada saja kata-kata yang mereka lontarkan setiap kali Ratna lewat. "Ratna, pulang sekolah kok sendirian terus? Enggak takut nyasar di hutan?" seru salah seorang dari mereka. Disambut tawa riuh kawan-kawannya. "Awas nanti ada yang mau nemenin kamu." "Loh," tambah yang lain dengan nada menggoda, membuat Ratna merasa risih. Ratna biasanya hanya menunduk dan mempercepat langkahnya. Ia tidak ingin menanggapi, karena tahu semakin ia melawan, semakin besar pula ejekan yang akan ia terima. Walau hatinya sedikit tersinggung, ia berusaha tegar baginya. Tidak ada gunanya memikirkan orang-orang yang hanya bisa mengganggu. Namun kebiasaan itu tidak berhenti di situ. Hampir setiap hari, di jalan setapak menuju rumahnya, ia selalu mendengar suara-suara meledek dari kejauhan. Kadang berupa siulan panjang, kadang pula teriakan bernada menggoda. Pernah suatu sore, ketika ia sedang menimba air di sumur dekat rumah, salah seorang pemuda lewat sambil berpura-pura menjatuhkan sesuatu, lalu menatapnya dengan senyum yang membuat Ratna merasa tidak nyaman. Meski begitu, Ratna memilih diam. Ia hanya menceritakan sekilas kepada ibunya dengan nada yang seolah ingin meyakinkan bahwa semua baik-baik saja. "Bu, tadi di jalan ada anak-anak muda iseng lagi. Ganggu Ratna," katanya sambil menaruh ember berisi air di dapur. Ibunya menghentikan gerakannya sesaat, lalu menatap Ratna dengan cemas. "Kamu jangan terlalu sering jalan sendirian sore-sore. Nah, kalau bisa pulang sekolah langsung cepat. Jangan mampir-mampir." Ratna tersenyum, mencoba menenangkan ibunya. "Iya, Bu, Ratna nggak apa-apa. Mereka cuma main-main," tapi jauh di lubuk hatinya, Ratna merasakan sesuatu yang berbeda. Ejekan itu bukan lagi sekadar gurauan biasa. Ada nada yang lebih gelap, lebih menusuk, seolah mengandung maksud tersembunyi. Ia berusaha mengusir perasaan itu, tapi bayangan tentang tatapan mereka terus menghantui pikirannya. Hari-hari berjalan, dan gangguan itu semakin menjadi-jadi. Di sekolah, ia masih bisa bernafas lega karena lingkungannya aman. Namun begitu melewati jalan setapak pulang, rasa was-was kembali menyelimuti. Pernah suatu kali, salah satu pemuda dengan sengaja menjatuhkan batang kayu di depannya, membuat Ratna terpaksa berhenti. Maaf Ratna, nggak sengaja," ujarnya sambil menahan tawa. Lalu disusul siulan panjang yang membuat Ratna ingin segera lari. Malam itu Ratna benar-benar tak bisa tidur. Ia teringat kata-kata ibunya, terngiang terus di kepalanya. Jangan sering jalan sendirian. Rasa takut bercampur resah. Tapi ia tak mau ibunya terlalu khawatir. Maka, ia tetap menjaga sikap, seolah semuanya masih terkendali. Di beranda rumah, Suminah sebenarnya sudah merasakan ada yang tidak beres. Ia mengenal betul tingkah laku pemuda-pemuda di desanya. Ia tahu beberapa dari mereka suka berkumpul tanpa arah,
menghabiskan waktu dengan minum arak murahan, lalu mencari hiburan dengan mengganggu orang lain. Kekhawatiran itu ia simpan dalam hati, hanya bisa berharap agar putrinya kuat. Suatu sore, ketika Ratna pulang sekolah agak terlambat, karena harus membantu guru membereskan buku-buku, langit sudah mulai berwarna keemasan. Jalan setapak menuju rumah terasa lebih sepi dari biasanya, hanya suara serangga. Dan sesekali burung yang kembali ke sarangnya terdengar. Ratna mempercepat langkah, berusaha tiba di rumah sebelum hari gelap. Namun tiba-tiba, dari balik semak terdengar suara siulan yang sangat dikenalnya. Ratna sendirian aja ya. 3 orang pemuda muncul dari arah samping jalan. Dengan wajah penuh senyum mengejek, Ratna terkejut, namun ia berusaha tetap tenang. Ia menunduk, menahan degup jantungnya yang semakin cepat. "Permisi Mas Jin, saya mau lewat," ucapnya lirih, namun mereka justru menghalangi jalannya. Salah satu dari mereka melangkah maju, menatap Ratna dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Nggak usah buru-buru Ratna, kita kan cuma mau ngobrol." Ratna merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa kaku. Untunglah dari kejauhan terdengar suara orang-orang yang sedang pulang dari sawah. Para pemuda itu pun mundur sambil tertawa. Seolah tidak terjadi apa-apa, Ratna segera berlari pulang dengan napas terengah-engah. Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk ibunya. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya tumpah. Suminah terkejut, lalu membelai kepala putrinya dengan lembut. "Sabar nak, kamu jangan takut. Selama kamu benar, Tuhan pasti lindungi kamu." Ratna mengangguk, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ibunya benar. "Davin, nyata, pacang yang terjadi hari ini hanyalah permulaan." Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Dari dalam rumah kecilnya, Ratna menatap ke arah hutan yang gelap gulita. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang menunggu di luar sana. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ejekan kecil yang selama ini ia abaikan, ternyata mulai membentuk bayangan gelap dalam hidupnya. Dan bayangan itu, tanpa ia sadari, perlahan menuntunnya menuju jalan yang penuh bahaya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh kecemasan. Ratna masih berusaha menjalani kesehariannya dengan tenang, tetap pergi ke sekolah, tetap membantu ibunya di rumah. Namun di balik senyumnya, ia menyimpan rasa was-was yang tak bisa ia usir. Tatapan dan ejekan dari sekelompok pemuda itu semakin sering ia terima. Mereka seakan menikmati ketakutannya. Semakin berani melontarkan kata-kata kasar, bahkan kadang menunggu di dekat jalan setapak, hanya untuk melihat wajah Ratna memucat. Suminah semakin resah. Beberapa kali ia meminta Ratna agar pulang bersama teman, atau menunggu orang lewat sebelum menempuh jalan pulang. Namun Ratna tidak ingin membebani siapapun. Ia selalu berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Padahal, setiap kali melewati jalur yang sepi, jantungnya berdegup lebih cepat, dan kakinya ingin berlari secepat mungkin. Malam itu, suasana desa Waringin begitu lengang. Bulan sabit menggantung di langit, sinarnya pucat, menyinari pepohonan alas Waringin yang menjulang tinggi. Angin malam berhembus dingin, membawa suara-suara alam yang membuat bulu kuduk meremang. Ratna baru saja pulang dari rumah salah satu temannya. Ia menemaninya belajar untuk persiapan ujian keesokan harinya. Karena terlalu asyik, ia tak sadar waktu sudah larut. Di jalan pulang, ia merasa ada yang berbeda. Jalan setapak itu begitu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun terdengar jauh. Ratna mempercepat langkahnya, menatap lurus ke depan, berusaha mengabaikan rasa tidak enak yang tiba-tiba menggelayut, namun firasatnya terbukti benar. Dari arah semak belukar, terdengar suara langkah kaki. Ratna menoleh cepat, dan dari kegelapan muncul beberapa bayangan. "Ratna!" Suara itu begitu familiar, suara yang selama ini menghantuinya. Sekelompok pemuda muncul, menutup jalan di depannya. Ada 5 orang, wajah mereka samar terlihat dalam remang malam. Ratna terdiam, tubuhnya gemetar. "Permisi, saya mau lewat," ucapnya dengan suara lirih, hampir seperti bisikan. Namun tak ada jawaban selain tawa kasar yang membuat jantungnya semakin ciut. Salah satu dari mereka mendekat, menatapnya dari kepala hingga kaki dengan pandangan penuh niat buruk. "Dari dulu kita cuma bercanda, Ratna. Tapi kok kamu jutek banget sih? Malam ini, ayo kita temenan lebih dekat." Tawa yang lain menyambung, membuat Ratna ingin berlari sekuat tenaga.
Ia mundur beberapa langkah, tapi dari belakang. Dua orang lain sudah menutup jalannya. Ratna mencoba berteriak, namun salah satu dari mereka langsung menutup mulutnya dengan kasar. Ia meronta, tapi tubuh mungilnya kalah kuat dibanding tangan-tangan kasar itu. Mereka menyeretnya ke dalam semak, semakin jauh dari jalan utama, menuju ke arah hutan alas waringin. Suara ranting patah, dan desah nafas berat memenuhi udara malam. Ratna berusaha melawan, menendang, menggigit, namun setiap perlawanan dibalas dengan tamparan keras. Diam. Kalau enggak, aku bikin kamu enggak bisa pulang lagi. Bentak salah seorang dengan mata merah karena amarah bercampur mabuk arak. Ratna menjerit. Jeritan yang teredam di tengah hutan. Malam itu menjadi saksi bisu ketika sekelompok pemuda kehilangan akal sehat mereka. Mereka mempermalukannya, menyiksanya, merobek martabatnya yang selama ini ia jaga. Ratna menangis, tubuhnya penuh luka. Namun tangisnya hanya jadi bahan tertawaan mereka. Lihat dia, nangis kayak anak kecil. Ucap salah satu sambil mendorong tubuh Ratna ke tanah. Udah, puas kan? Besok kita pura-pura nggak tahu apa-apa. Jawab yang lain, disambut tawa penuh dosa. Setelah puas melampiaskan nafsu dan kebrutalan mereka, tubuh Ratna yang lemah ditinggalkan begitu saja di tengah hutan. Mereka pergi sambil bersiul. Seakan tidak terjadi apa-apa, meninggalkan Ratna yang tergeletak berlumuran darah dan air mata. Ratna mencoba bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. Luka-luka di wajah dan tubuhnya membuat setiap gerakan terasa perih. Nafasnya tersengal, suaranya serak, hampir tak mampu memanggil siapapun. Di sekelilingnya hutan alas waringin berdiri bisu, pepohonan menjulang seperti saksi yang enggan bersuara. Hanya suara angin malam yang terus berhembus, membawa tangis lirih Ratna ke dalam kegelapan. Dalam kepasrahan, Ratna menatap ke langit. Cahaya bulan terlihat samar di balik ranting pohon. Air mata mengalir membasahi pipinya yang penuh luka. Ia berdoa dalam hati, memanggil nama ibunya, memohon kekuatan agar bisa pulang. Namun tubuhnya semakin lemah. Penglihatannya mulai mengabur. Dengan sisa tenaga ia berbisik lirih, "Bu!" Sebelum akhirnya terkulai tak berdaya di atas tanah dingin. Malam itu, hutan alas waringin menyimpan satu lagi rahasia kelam. Ratna, gadis sederhana yang penuh mimpi, kini terbaring di antara gelap pepohonan. Ditinggalkan tanpa belas kasihan, desir angin membawa bau tanah basah bercampur darah, seolah menandai awal dari sebuah tragedi besar. Dan di balik keheningan itu, dendam mulai tumbuh, sebuah api kecil yang akan membara. Menunggu saatnya untuk kembali, bukan lagi sebagai Ratna yang polos, melainkan sebagai bayangan yang dipenuhi amarah. Malam itu, Suminah menunggu di beranda rumahnya. Dengan hati gelisah, angin malam berhembus dingin, menyalakan keresahan dalam dirinya. Biasanya meskipun terlambat, Ratna selalu memberi kabar atau sudah tiba sebelum langit benar-benar gelap. Namun malam ini berbeda. Jam terus berjalan, suara jangkrik bersahut-sahutan. Sementara sosok putri semata wayangnya tak kunjung datang. "Ratna, di mana kamu, nak?" Bisik Suminah sambil menatap jalan setapak yang gelap gulita. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin Ratna sedang menginap di rumah temannya. Mungkin ia sedang tertahan karena pekerjaan sekolah. Tapi rasa khawatir menguasai pikirannya. Semakin lama semakin menyesakkan dada. Akhirnya, dengan langkah gontai, ia menyalakan lampu minyak dan berjalan ke rumah tetangga. Bertanya apakah ada yang melihat Ratna, namun semua menjawab sama, tidak. Keesokan paginya, kabar tentang hilangnya Ratna sudah tersebar di seluruh desa. Beberapa warga ikut membantu mencari, menyisir jalan setapak, ladang hingga tepi hutan alas waringin. Suminah berjalan di antara mereka dengan wajah pucat. Tubuhnya lemas namun dipaksa kuat oleh harapan untuk menemukan anaknya. Matahari semakin tinggi, namun Ratna tak kunjung ditemukan, sampai akhirnya salah seorang pemuda desa yang ikut mencari berteriak dari arah hutan. "Di sini, cepat ke sini." "Pemaikan dah." Orang-orang segera berlari mengikuti suara itu. Suminah ikut terseret dalam kerumunan. Jantungnya berdegup kencang, seolah sudah tahu sesuatu yang buruk menantinya. Dan benar saja, di bawah pohon besar di tepi alas waringin, tubuh Ratna tergeletak. Tubuh itu penuh luka, wajahnya lebam, bibirnya pecah, pakaiannya robek berantakan. Ada darah yang sudah mengering di beberapa bagian tubuhnya. Mata Ratna terpejam, seolah sedang tidur panjang yang tak akan pernah terbangun.
Ya Allah, suara Suminah pecah, tubuhnya langsung lemas. Ia berlari memeluk jasad putrinya, menangis meraung-raung, tangisnya menggema, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar merinding. Para perempuan desa ikut menutup mulut. Sebagian menangis iba, sebagian lagi berbisik-bisik penuh rasa takut dan malu. Kasihan sekali. Tapi, kalau dilihat begini, ini pasti ulah orang jahat. Astagfirullah. Bisa jadi aib besar untuk desa kita. Bisik-bisik itu terdengar jelas, menusuk hati Suminah yang sedang berduka, namun ia tak peduli. Yang ia tahu anaknya telah tiada, direnggut dengan cara yang begitu kejam. Ia menangis hingga suaranya serak, tubuhnya bergetar memeluk Ratna yang dingin. Jenazah Ratna akhirnya dibawa pulang ke rumah. Dengan menggunakan tandu bambu, suasana desa berubah muram. Seolah kabut duka menyelimuti setiap sudut jalan, namun di balik kesedihan itu, ada rasa takut dan rasa malu yang lebih besar. Beberapa orang desa mulai berbisik bahwa Ratna mengalami hal memalukan sebelum ajalnya. Kata-kata itu menyebar cepat, mencemari nama baik Ratna yang tak lagi bisa membela diri. Sore harinya jenazah Ratna dimandikan. Suminah terus menangis di sudut ruangan, sementara beberapa perempuan desa membantu dengan wajah kaku. Mereka berusaha cepat-cepat menyelesaikan prosesi itu, seakan ingin segera menutup lembaran kelam yang mencoreng nama desa. Maafkan kami, Ratna. Kita harus segera kuburkan dia. Tidak baik terlalu lama, bisik salah satu tetua desa. Dengan nada dingin seakan ingin menyelesaikan masalah secepat mungkin, Suminah yang masih larut dalam duka hanya bisa mengangguk. Meski hatinya berontak, ia ingin putrinya diperlakukan dengan layak, dengan doa yang khidmat, dengan penghormatan yang pantas. Namun kenyataan yang ia hadapi begitu kejam. Warga desa lebih melihat Ratna sebagai sumber aib daripada korban yang harus diberi keadilan. Malam itu, jenazah Ratna dikuburkan tanpa ritual khusus. Tidak ada doa panjang, tidak ada selamatan. Hanya tanah yang digali terburu-buru di pemakaman desa. Lalu tubuh Ratna diturunkan. Ditutup dengan gumpalan tanah dingin, Suminah berteriak histeris, mencoba meraih kembali putrinya, namun ditahan oleh para tetangga. Sudah, Bu, ikhlaskan. Semua sudah kehendaknya. Ujar seseorang berusaha menenangkan. Namun bagaimana mungkin seorang ibu bisa ikhlas melihat anaknya diperlakukan sedemikian rupa? Bagaimana mungkin ia bisa menerima bahwa anaknya dimakamkan tergesa-gesa tanpa doa yang layak, hanya karena orang-orang takut akan aib? Malam itu setelah pemakaman selesai, desa Waringin kembali sunyi. Namun sunyi yang terasa berbeda, ada perasaan ganjil yang menyelinap. Seakan tanah itu belum benar-benar menutup kisah Ratna. Suminah duduk sendirian di beranda rumahnya. Wajahnya sembab, matanya kosong menatap gelap. Suara tangisnya kini telah habis, berganti menjadi bisikan doa yang lirih, meminta agar Tuhan menjaga jiwa anaknya di alam sana, tapi di bawah tanah pemakaman itu. Sesuatu sedang bergolak. Ratna yang diperlakukan tidak adil semasa hidupnya, kini juga tidak dihormati dalam kematiannya luka. Air mata dan penghinaan yang menutup akhir hidupnya menimbulkan api dendam yang tak padam. Malam demi malam, tanah yang menutup jasadnya menjadi saksi dari jiwa yang tak tenang, menunggu saatnya untuk kembali. Dan saat bulan kembali purnama, bisikan pertama mulai terdengar dari arah alas Waringin. Awalnya, hanya suara samar yang tak jelas dari kejauhan, seolah angin malam membawa isak tangis perempuan. Warga desa yang mendengar berusaha menutup telinga dan menenangkan diri dengan pikiran bahwa itu hanya suara binatang malam. Namun bisikan itu semakin sering terdengar dan mereka tak bisa lagi berpura-pura. Desa Waringin yang biasanya tentram mulai diliputi kecemasan. Malam-malam yang dulu hanya diisi suara jangkrik, kini berubah menjadi malam penuh bisikan. Kadang terdengar tangisan lirih, kadang jeritan tertahan yang membuat bulu kuduk berdiri. Orang-orang mulai berani membicarakan apa yang mereka dengar, meski selalu dengan suara pelan seolah takut didengar sesuatu yang tak kasat mata. Semalam aku dengar suara perempuan menangis dari arah hutan, ujar seorang bapak tua di warung kopi. Mungkin cuman perasaanmu saja, sahut yang lain. Mencoba menyangkal, tapi aku juga dengar, tambah seorang ibu yang sedang membeli beras. Tangisnya pilu sekali, seperti orang yang kehilangan segalanya. Sejak itu, pembicaraan tentang arwah Ratna yang tidak tenang mulai beredar. Banyak yang percaya bahwa Ratna kembali karena kematiannya tidak adil. Ia meninggal dalam keadaan hina,
penuh luka, tanpa penghormatan yang layak, bahkan dikubur dengan terburu-buru tanpa doa yang khidmat. Malam berikutnya, beberapa anak muda yang nekat berkumpul di dekat tepi alas Waringin. Untuk membuktikan kebenaran cerita itu, mereka duduk dengan obor di tangan, tertawa-tawa menertawakan rasa takut sendiri. Namun tawa itu mendadak hilang ketika dari dalam hutan terdengar suara langkah kaki yang menyeret perlahan. Suara itu mendekat diikuti oleh isak tangis yang memilukan. Obor-obor di tangan mereka bergetar. Sebagian mati ditiup angin dingin yang mendadak datang. Salah satu dari mereka berbisik dengan suara parau. Ada yang jalan. Dari balik pepohonan muncul sosok hitam. Tingginya menyerupai Ratna. Rambut panjangnya terurai. Wajahnya tidak jelas terlihat. Hanya bayangan gelap yang bergetar di bawah cahaya bulan. Sosok itu berhenti di tepi hutan. Hanya berdiri mematung sambil menunduk. Namun tangisannya begitu nyata, menyayat hati, membuat para pemuda itu berlarian pulang ketakutan. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Ratna kembali. Begitu bisikan yang terdengar di mana-mana. Sebagian percaya, sebagian lain menolak. Tapi tak ada yang berani mendekati hutan saat malam tiba. Suminah, yang masih larut dalam kesedihan, juga mendengar kabar itu. Awalnya ia menganggapnya hanya omongan kosong, namun malam ketika ia duduk sendirian di beranda rumahnya, ia benar-benar mendengar suara itu. Suara tangisan yang sama, lirih tapi jelas, seakan berasal dari arah kuburan Ratna. Air mata Suminah kembali jatuh. "Ratna, anakku," bisiknya sambil menutup mulut agar tangisnya tak terdengar. Ia merasa seperti dipanggil. Tapi tubuhnya terlalu lemah untuk menuruti. Dalam hatinya ia tahu Ratna belum benar-benar pergi. Seiring berjalannya waktu, gangguan semakin nyata. Warga desa sering melihat bayangan hitam melintas di jalan setapak dekat hutan. Kadang ada yang mendengar suara langkah kaki, mengikuti mereka saat pulang larut malam. Namun ketika menoleh, tak ada siapa pun di sana. Anak-anak kecil sering terbangun di malam hari, menangis histeris karena mimpi melihat wajah Ratna yang penuh luka. Suasana desa berubah mencekam. Orang-orang mulai jarang keluar rumah saat malam. Warung-warung yang biasanya buka hingga larut kini menutup lebih awal. Bahkan suara obrolan di malam hari menjadi jarang terdengar. Semua orang seolah hidup dalam ketakutan yang sama. Ratna belum selesai dengan dunia. Beberapa orang tua desa mencoba mencari penjelasan. Mereka berunding di rumah Pak Lurah, membicarakan fenomena ini dengan wajah tegang. Arwahnya tidak tenang karena kematiannya penuh penderitaan. Kata seorang dukun tua dengan suara berat, ia diperlakukan tidak adil semasa hidup. Bahkan setelah mati pun tidak dihormati. Arwah seperti itu bisa berubah menjadi penunggu yang penuh dendam. Tapi kita tidak bisa membiarkannya gentayangan, sahut Pak Lurah. Kalau benar arwah Ratna marah, itu bisa membawa malapetaka untuk desa kita. Mereka sepakat untuk mencoba mengadakan doa bersama, berharap arwah Ratna bisa tenang. Namun saat doa itu dilaksanakan di balai desa, angin kencang tiba-tiba bertiup. Lampu minyak padam, ruangan gelap gulita. Dari arah luar terdengar suara tangisan Ratna begitu jelas, menggema seakan datang dari segala penjuru. Orang-orang yang sedang berdoa ketakutan. Beberapa berteriak, sebagian lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Sejak malam itu, tak ada yang berani lagi mencoba menenangkan arwah Ratna dengan doa bersama. Rasa takut lebih menguasai daripada keberanian. Desa Waringin semakin sunyi, semakin dingin, seakan terkutuk oleh kehadiran bayangan Ratna yang terus menghantui. Namun bagi Ratna, semua itu baru permulaan. Tangisannya adalah tanda. Bayangannya di tepi hutan adalah peringatan, dan setiap malam ia semakin kuat, semakin nyata, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan wujud aslinya. Namanya Bimo, salah satu dari pemuda yang dulu ikut menyiksa Ratna. Sejak kejadian itu, ia memang tampak gelisah, tapi berusaha menutupi dengan tawa palsu dan kata-kata kasar. "Ah, jangan bodoh," katanya kepada teman-temannya. "Itu cuma gosip kampungan. Mana ada arwah bisa bangkit." Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang tidak bisa ia tolak. Bimo tinggal di rumah panggung sederhana di pinggir desa, dekat jalan setapak yang mengarah ke alas Waringin. Malam itu, ia pulang larut setelah nongkrong di warung kopi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan sepi, hanya suara serangga yang bersahutan.
Obor di tangannya bergetar karena angin. Saat melewati tikungan dekat hutan, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Awalnya pelan, lalu semakin jelas seperti ada seseorang yang mengikuti. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Ia menggerutu, mempercepat langkah, namun suara itu ikut mempercepat, seirama dengan langkahnya. "Siapa?" teriaknya dengan suara lantang. Meski gemetar, tidak ada jawaban. Hanya suara isak tangis lirih yang terdengar dari kejauhan. Tangisan perempuan. Tangisan yang langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Bimo menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali suara itu. Itu suara Ratna. Ratna yang pernah ia hina, yang ia sakiti bersama teman-temannya. Ia tahu. Karena suara itu masih sama seperti saat Ratna dulu memohon-mohon agar dilepaskan. Langkahnya makin cepat, hampir berlari. Obornya tiba-tiba padam ditiup angin dingin. Gelap gulita mengelilinginya. Dalam kegelapan, ia mendengar suaranya lebih jelas. "Bimo!" Lirih panjang penuh kesakitan. "Kan Bimo?" Ia tersandung batu, jatuh tersungkur di tanah. Lututnya perih, tangannya kotor. Tapi ia tak peduli. Ia bangkit terburu-buru, mencoba berlari, namun jalan terasa seperti makin panjang dan tak berujung. Hutan di sebelahnya bergoyang. Dedaunan bergemerisik, seakan ada sesuatu yang bergerak mengikuti. Lalu ia melihatnya. Di antara pepohonan, sosok itu berdiri, bayangan hitam dengan rambut panjang terurai, wajahnya samar. Hanya mata merah menyala yang terlihat, mulutnya bergerak, mengucapkan namanya berulang-ulang. "Bimo!" Bimo menjerit, suaranya memecah kesunyian malam. Ia lari sekuat tenaga menuju rumah. Pintu langsung dibantingnya tertutup. Ia menyalakan lampu minyak, berusaha menenangkan diri. Tubuhnya gemetar, napasnya terengah. Cuma mimpi," katanya berulang kali. Namun suara itu tidak berhenti. Dari luar rumah, terdengar ketukan pelan di pintu. "Tok suwotoka." Disusul dengan suara Ratna lagi. Lirih tapi jelas. "Bimo, buka pintunya." "Aku kedinginan." Bimo mundur. Wajahnya pucat pasi. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar. Langsung ke dalam kepalanya. Ia berteriak, lalu mengambil golok kecil dari bawah ranjang, berharap bisa melawan apapun yang mencoba masuk. Tapi tiba-tiba semua hening. Ia memberanikan diri mengintip lewat celah jendela, dan di sanalah ia melihatnya, Ratna, berdiri dengan pakaian compang-camping penuh darah, wajah pucat dengan luka-luka yang masih basah. Matanya menatap lurus ke arahnya, bibirnya tersenyum tipis, senyum yang begitu menakutkan. Bimo jatuh terduduk, goloknya terlepas, ia menjerit histeris. Sesaat kemudian, lampu minyak padam dengan sendirinya. Rumah itu kembali gelap. Esok paginya, warga menemukan Bimo sudah tak bernyawa di kamarnya, tubuhnya kaku dengan wajah terpelintir ketakutan. Matanya terbuka lebar, mulutnya ternganga seakan menjerit di detik terakhir hidupnya. Anehnya, di dinding kayu rumahnya ada bekas goresan kuku panjang membentuk nama Ratna. Kabar kematian Bimo menyebar cepat di desa. Orang-orang berkerumun, saling berbisik ketakutan. Tidak ada yang berani menyentuh mayatnya terlalu lama. Bahkan keluarganya sendiri, mereka tahu ini bukan kematian biasa. Dia yang pertama, gumam seorang warga tua dengan wajah pucat. "Ratna sudah mulai menuntut balas," sahut yang lain malam-malam berikutnya. Tak ada seorang pun yang berani melewati jalan dekat Alas Waringin, bahkan yang rumahnya dekat situ memilih pindah sementara ke rumah kerabat. Desa Waringin berubah menjadi desa sunyi, penuh bisikan dan doa yang setengah hati. Namun di balik ketakutan itu, beberapa orang tahu bahwa Bimo bukanlah satu-satunya yang bersalah. Masih ada yang lain, masih ada nama-nama yang dulu ikut menyiksa Ratna. Dan jika benar Ratna sudah bangkit dengan dendam, maka kematian Bimo hanyalah awal dari serangkaian malapetaka yang lebih besar. Hari-hari setelah kematian Bimo dipenuhi kecemasan, warga desa mulai enggan keluar rumah saat malam tiba. Bahkan siang hari pun suasana terasa mencekam. Mereka percaya arwah Ratna kini sedang mencari, menggitari desa, mengingat wajah-wajah yang dulu menertawakan penderitaannya di antara para pemuda yang terlibat. Ada Darto, kawan dekat Bimo. Sejak kabar kematian itu, wajahnya selalu pucat, tidur malamnya terganggu oleh mimpi buruk. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat Ratna berdiri di dekat ranjang, menatap dengan mata penuh luka dan bibir berlumuran darah. Suatu malam,
Darto terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mendengar suara langkah kaki di halaman rumah, pelan menyeret, seperti orang pincang. Ia menoleh ke jendela. Dan di luar sana ia melihat bayangan perempuan. Rambut panjang menutupi wajah, tapi tubuhnya ia kenal betul. Itu Ratna dengan panik. Darto menyalakan lampu dan berteriak memanggil ibunya. Saat ibunya masuk ke kamar, bayangan itu lenyap. Namun sejak malam itu, kesehatan Darto menurun drastis. Ia jatuh sakit tanpa sebab jelas. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, matanya cekung. Dokter desa yang memeriksanya tak menemukan penyakit apapun. Mereka hanya bisa menggeleng, berkata bahwa ini penyakit aneh yang tak bisa dijelaskan. Ibunya menangis setiap hari. Namun tak ada yang bisa dilakukan. Orang-orang mulai berbisik bahwa Ratna sedang menghisap jiwa Darto. Perlahan-lahan menyeretnya menuju kematian. Sementara itu, pelaku lain bernama Juna juga tak luput dari teror. Ia dikenal paling kasar saat mempermalukan Ratna dulu. Setelah kematian Bimo, ia mencoba menenangkan diri dengan mabuk-mabukan setiap malam. Arwah itu omong kosong, katanya dengan suara keras di warung, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Namun suatu malam, ketika ia sedang berjalan pulang dengan langkah gontai, ia melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan setapak. Rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya dipenuhi noda gelap seperti darah kering. "Pergi kau!" teriak Juna sambil melempar batu, tapi sosok itu tidak bergerak. Justru semakin dekat, melayang tanpa menapak tanah. Juna ketakutan, ia berlari, namun langkahnya terhenti ketika tubuhnya seperti dicekik oleh udara. Ia terjatuh, tubuhnya kejang-kejang lalu mulutnya berbuih paginya. Warga menemukan Juna tewas dengan wajah hitam membiru. Seolah mati lemas, di tanah dekat tubuhnya terdapat jejak kaki kecil yang penuh lumpur menuju arah hutan. Kematian Juna menambah kepanikan desa. 2 orang pelaku sudah tewas mengenaskan, sementara Darto masih terbaring sakit dengan kondisi semakin parah. Warga yang awalnya ragu kini semakin yakin. Ini memang ulah arwah Ratna. Dia menuntut balas, bisik seorang nenek di balai desa. Satu persatu mereka akan dipanggil olehnya. Tak berhenti di situ, teror juga menimpa Wahyu. Pemuda lain yang dulu ikut dalam perbuatan keji itu, Wahyu dikenal lebih pengecut daripada yang lain. Sejak awal kabar kematian Bimo, ia tidak berani keluar rumah sama sekali. Ia tidur bersama ayahnya di ruang depan, berharap kehadiran orang lain bisa membuatnya aman. Namun pada malam yang sunyi, ketika ayahnya tertidur pulas, Wahyu terbangun karena mendengar suara seseorang memanggil namanya dari luar jendela. "Wahyu." Suara itu lirih, panjang tapi sangat jelas. Dengan tubuh gemetar, Wahyu mengintip lewat celah, dan di luar sana, ia melihat Ratna berdiri dengan mata kosong. Tangan terulur ke arahnya. Bibirnya bergerak-gerak, seolah mengulang kata yang sama, "Ikut aku, ikut aku." Wahyu menjerit membangunkan ayahnya, tapi ketika ayahnya berlari membuka pintu, tak ada siapa pun di luar. Hanya tanah basah dengan bekas kaki kecil yang tertinggal. Wahyu semakin ketakutan. Ia terus berteriak-teriak hingga suaranya serak. Sejak malam itu, Wahyu kehilangan kewarasan. Ia sering berbicara sendiri, menutup telinga, bersembunyi di sudut rumah sambil menangis. "Dia di sini, Ratna di sini," katanya berulang-ulang. Orang tuanya kebingungan dan akhirnya membawanya ke seorang dukun desa. Namun dukun itu pun hanya bisa menggeleng. Arwahnya terlalu kuat, Wahyu sudah ditandai, tinggal menunggu waktu. Satu demi satu nasib mengerikan menimpa para pelaku. Ada yang sakit misterius, ada yang kehilangan akal, ada yang mati mengenaskan. Desa Waringin semakin diliputi ketakutan. Tidak ada yang berani menyebut nama Ratna dengan suara keras. Bahkan anak-anak kecil dilarang bermain di luar rumah. Menjelang senja, warga mulai melihat tanda-tanda lain. Pohon besar di tepi alas Waringin sering terdengar seperti menangis. Sungai kecil di dekat desa kadang terlihat merah seperti darah saat fajar. Anjing-anjing menyalak tanpa sebab, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Malam demi malam, keheningan desa hanya diisi oleh isak tangis samar yang menggema dari arah hutan. Dan setiap kali suara itu terdengar, orang-orang tahu satu jiwa lagi sedang dipanggil. Ratna tidak berhenti. Dendamnya seperti bara api yang semakin menyala, menelan setiap orang yang terlibat dalam penderitaannya. Desa pun mulai percaya, ini bukan sekadar hukuman untuk para pelaku,
tapi kutukan yang akan membayangi mereka semua. Ketakutan itu kini merambah ke setiap sudut desa Waringin. Bila sebelumnya hanya para pemuda yang terlibat dalam perbuatan keji terhadap Ratna yang mengalami teror, kini giliran warga lain ikut merasakan imbasnya. Malam-malam desa berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Tidak ada lagi suara tawa di beranda rumah. Tidak ada suara gamelan dari hajatan. Bahkan suara jangkrik yang biasanya riuh pun terasa meredup. Seolah alam pun ikut ketakutan, orang-orang mulai menutup rapat pintu rumah sebelum matahari terbenam. Lampu minyak dinyalakan di setiap sudut ruangan dan doa-doa dipanjatkan dengan penuh harap agar malam berlalu tanpa gangguan. Namun meski berusaha sembunyi di balik dinding bambu, suara tangisan dari alas Waringin tetap menembus telinga mereka. Suara itu lirih, kadang pelan seperti bisikan, kadang keras seperti jeritan, membuat jantung mereka berdegup tak karuan. Anak-anak kecil kerap terbangun tengah malam sambil menangis, mengatakan mereka bermimpi melihat seorang perempuan berambut panjang duduk di pojok kamar. Beberapa hewan peliharaan mendadak mati tanpa sebab, terutama ayam dan kambing yang kandangnya dekat dengan tepi hutan. Semua itu menambah keyakinan warga bahwa arwah Ratna tidak hanya menuntut balas pada pelaku, melainkan juga menebarkan teror pada siapapun yang hidup di desa itu. Suatu malam, keluarga Pak Darmin mengalami kejadian mengerikan. Saat mereka tengah tidur, terdengar suara langkah kaki di atap rumah panggung mereka. Awalnya pelan, lalu semakin keras seperti ada seseorang berjalan mondar-mandir di atasnya. Pak Darmin memberanikan diri keluar untuk melihat, namun tidak ada siapapun. Saat ia kembali masuk, ia mendapati anak bungsunya duduk di ranjang dengan wajah pucat, menunjuk ke sudut kamar sambil berkata, "Bapak, Kak Ratna di situ." Pak Darmin menoleh dengan cepat, dan sesaat matanya menangkap bayangan hitam berambut panjang yang menunduk. Dalam sekejap, bayangan itu lenyap. Sejak kejadian itu, keluarga Pak Darmin memilih mengungsi ke rumah saudaranya di desa lain. Keadaan semakin parah ketika beberapa warga mengaku mendengar pintu rumah mereka diketuk keras di tengah malam. Ketukan itu selalu diiringi suara lirih, memanggil nama penghuni rumah, persis seperti yang dialami Wahyu. Namun ketika pintu dibuka, yang ada hanyalah udara dingin yang menyergap dan bau tanah basah bercampur darah. Kepanikan warga memuncak. Mereka mendatangi rumah Pak Lurah untuk meminta solusi. Malam itu, balai desa dipenuhi orang-orang dengan wajah pucat dan suara bergetar. Seorang nenek menangis sambil berkata, "Kalau begini terus, kita semua akan mati." Arwah Ratna tidak akan berhenti sebelum semua orang merasakan sakitnya. Pak Lurah yang juga ketakutan berusaha menenangkan. Meski suaranya sendiri gemetar, "Kita harus melakukan sesuatu, tidak bisa hanya diam." Ia lalu memanggil beberapa sesepuh desa termasuk Ki Sastro, seorang dukun tua yang dikenal menguasai ilmu pengobatan dan ritual. Ki Sastro mendengarkan dengan tenang semua keluhan warga, lalu mengangguk perlahan. Arwah Ratna tidak akan pernah tenang karena kematiannya penuh luka dan penghinaan. Tapi kita bisa mencoba menenangkan jiwanya dengan ritual khusus. Kita harus memohon agar ia mau melepaskan dendamnya. Warga pun setuju. Malam berikutnya diadakan ritual besar di balai desa. Obor-obor dipasang mengelilingi halaman. Sesajen diletakkan di tengah dan para warga duduk melingkar sambil membaca doa yang dipimpin Ki Sastro. Suara doa bergema di udara, berusaha menandingi suara angin malam yang semakin kencang. Namun belum lama ritual berlangsung, hal aneh terjadi. Obor-obor satu persatu padam, meski tak ada angin yang jelas bertiup. Suhu udara turun drastis, membuat semua orang menggigil. Lalu terdengar suara tangisan dari arah hutan. Kali ini lebih keras, lebih dekat, seakan-akan Ratna sendiri berjalan menuju desa. Tangisan itu berubah menjadi jeritan panjang yang membuat orang-orang menutup telinga. Tiba-tiba sesajen yang diletakkan di tengah lingkaran beterbangan, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menendangnya. Ki Sastro berusaha tetap melanjutkan doa. Namun lidahnya terasa keluh, suaranya hilang seakan dicekik. Saat itu, beberapa orang bersumpah melihat bayangan perempuan berambut panjang melintas cepat di antara warga. Bayangan itu begitu nyata, hingga membuat beberapa orang pingsan ketakutan. Anak-anak menangis histeris, para ibu berpelukan sambil menjerit, sementara para lelaki hanya bisa terpaku dengan wajah pucat pasi. Ritual itu berakhir kacau, warga tercerai-berai.
lari meninggalkan balai desa dalam panik. Ki Sastro terduduk lemas, wajahnya pucat dan penuh keringat. Dengan suara parau ia berkata, arwahnya terlalu kuat. Dia tidak mau ditenangkan. Ia sudah terikat dengan dendam. Ritual kita gagal. Kegagalan itu membuat ketakutan warga semakin menjadi-jadi. Tidak ada lagi yang berani mencoba melawan atau menenangkan. Malam-malam desa Waringin kini benar-benar sunyi. Hanya diisi doa-doa lirih dan ketakutan yang makin dalam. Tapi satu hal yang disadari semua orang. Arwah Ratna belum puas. Ia masih mencari, masih menunggu, dan masih haus akan balas dendam. Ketakutan yang melanda desa Waringin kian mencekik. Namun di tengah kegelisahan itu, muncul satu sosok yang akhirnya tak sanggup lagi menahan beban hatinya. Namanya Jaya, seorang pemuda yang dulunya ikut dalam rombongan keji yang mempermalukan dan menyiksa Ratna. Sejak kematian tragis sahabat-sahabatnya satu persatu, Jaya tidak pernah tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu bermimpi melihat Ratna datang menghampirinya dengan wajah penuh luka. Matanya kosong dan bibirnya bergetar lirih memanggil namanya Jaya. Begitu suara itu terdengar dalam mimpinya. Kadang lembut, kadang berubah menjadi jeritan yang memekakkan telinga. Beberapa kali Jaya mencoba menyangkal, mencoba menenangkan dirinya dengan mengatakan bahwa itu semua hanya bayangan rasa bersalah. Namun semakin hari semakin jelas bahwa ini bukan sekadar mimpi. Di malam-malam tertentu, ia merasakan udara kamarnya mendadak dingin menusuk. Ia mendengar suara langkah kaki yang berat berputar di sekeliling rumah. Bahkan suatu kali ia mendapati bercak darah di lantai kamar, padahal tidak ada luka di tubuhnya. Ketakutannya semakin menjadi ketika ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di depan rumahnya saat dini hari. Bayangan itu hanya diam menatapnya, lalu menghilang begitu saja. Sejak saat itu, Jaya sadar bahwa ajalnya akan segera tiba bila ia tetap membisu. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, Jaya mendatangi balai desa. Saat itu beberapa warga tengah berkumpul, membicarakan kegagalan ritual yang dipimpin Ki Sastro. Ketika Jaya masuk, semua mata tertuju padanya. Suasana hening seketika. Sebagian warga berbisik-bisik, ada yang memandanginya dengan tatapan penuh kebencian. Jaya menunduk dalam-dalam, lalu bersimpuh di hadapan Pak Lurah. Suaranya bergetar, matanya berair. Saya ingin mengaku, semua ini terjadi karena saya dan kawan-kawan. Suasana meledak. Beberapa orang berteriak marah, ada yang mengancam hendak memukulnya. Namun Jaya segera menangis terseduh, berusaha menjelaskan. Malam itu, kami memang menjebak Ratna. Kami sudah lama mengincarnya. Kami ingin mempermalukan dia. Kami ikat, kami siksa, bahkan suaranya tercekat. Tenggorokannya kering. Kami melakukan hal yang tidak pantas. Setelah puas, kami tinggalkan dia di hutan, sekarat sendirian. Kami kira dia akan ditemukan, tapi ternyata ia terisak. Dia mati karena kami. Warga yang mendengarnya terdiam dengan wajah pucat. Beberapa perempuan menangis, ada yang menutup wajah dengan kain. Semua tak menyangka perbuatan sekeji itu terjadi di tengah desa mereka sendiri. Pak Lurah menatap Jaya dengan mata berkaca-kaca, tapi penuh amarah. Kenapa baru sekarang kau bicara? Bentaknya Jaya terisak. Saya takut. Saya kira rahasia itu akan terkubur selamanya. Tapi sekarang, arwah Ratna menuntut balas. Dia menghantui kami satu persatu. Kawan-kawan saya semua mati. Amos tinggal saya yang tersisa. Saya tidak sanggup lagi. Pak Lurah, saya ingin jujur. Sebelum giliran saya tiba, Ki Sastro yang duduk di pojok ruangan menatap Jaya tajam. Dengan suara berat ia berkata, penyesalanmu terlambat, nak. Arwah yang mati penuh luka dan hina tidak akan puas hanya dengan pengakuan. Dia sudah terikat dengan dendam. Pengakuanmu hanya membuka luka lama, bukan menyembuhkan. Beberapa warga mulai panik lagi. Mereka sadar bahwa meskipun Jaya sudah mengaku, teror Ratna tidak akan berhenti. Arwah itu tidak hanya menuntut kebenaran, tetapi juga keadilan. Dan keadilan bagi arwah penuh dendam hanyalah darah sebagai tebusan. Malam itu, Jaya memutuskan tinggal di balai desa karena takut pulang sendirian. Warga masih berdebat. Ada yang mendesak agar Jaya diusir. Ada pula yang kasihan dan menganggap ia harus dilindungi. Namun menjelang tengah malam, suara tangisan lirih terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seolah berasal dari dalam balai desa itu sendiri. Semua warga yang berjaga bergidik. Jaya semakin pucat.
Tubuhnya gemetar hebat. Ia berjongkok, menutup telinga, berteriak, "Dia datang! Ratna datang!" Sesaat kemudian, obor-obor yang menyala di dalam balai padam seketika. Gelap gulita melingkupi mereka. Dari kegelapan terdengar suara langkah perlahan, disertai bau anyir darah yang menusuk. Lalu samar-samar, sosok perempuan berambut panjang dengan tubuh penuh luka berdiri di sudut ruangan, matanya menatap tajam ke arah Jaya. Jeritan panjang pecah dari mulutnya, membuat semua orang menutup telinga. Jaya menjerit histeris, lalu ambruk ke lantai, tubuhnya kejang-kejang. Beberapa warga berusaha menolong, tapi tak berani mendekat. Ketika obor kembali menyala dengan sendirinya, Jaya sudah terbaring kaku. Wajahnya membiru, matanya melotot, dan mulutnya terenganga seakan masih menjerit. Tidak ada tanda-tanda luka fisik. Namun jelas nyawanya sudah direnggut. Warga terdiam. Beberapa berlutut sambil menangis. Pak Lurah hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ki Sastro menggeleng perlahan. Suaranya parau. Penyesalan itu terlambat. Ratna tidak akan berhenti sampai semua rasa sakitnya terbalas. Kini warga semakin yakin pengakuan dosa tidak cukup untuk menghentikan teror. Arwah Ratna telah menjadi bagian dari kegelapan. Dan ia masih belum puas. Kematian Jaya di balai desa menjadi puncak ketakutan yang tidak bisa lagi dibendung. Jika sebelumnya orang-orang masih berharap bahwa teror Ratna hanya ditujukan kepada para pelaku, kini keyakinan itu runtuh. Semua orang yang berada di balai malam itu ikut merasakan serangan gaib. Telinga mereka masih berdesing oleh jeritan arwah, tubuh mereka gemetar dingin seakan disentuh tangan dari alam lain. Malam itu, satu desa tahu bahwa Ratna bukan lagi sekadar korban, melainkan kekuatan yang tak terkendali. Pak Lurah akhirnya memohon pada Ki Sastro, sang sesepuh desa, untuk melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar doa atau pembacaan mantra di rumah warga. "Ki, kalau begini terus, habis kita semua. Tolong, lakukan ritual khusus. Kalau bisa, tenangkan arwah Ratna. Jangan biarkan dia semakin haus darah," ucap Pak Lurah dengan suara bergetar. Ki Sastro terdiam lama. Wajahnya keriput dan lelah. Matanya menatap kosong ke arah alas waringin yang tampak gelap dari kejauhan. Ritual pemanggilan bukan hal yang ringan. Itu seperti membuka pintu yang seharusnya terkunci. Tapi, kalau kita tidak melakukannya, Ratna akan terus berkeliaran dan dendamnya akan menelan seluruh desa. Akhirnya diputuskan, ritual pemanggilan harus dilakukan di alas waringin, tempat Ratna menghembuskan napas terakhirnya. Para lelaki desa diminta mempersiapkan sesaji, bunga 7 rupa, ayam hitam untuk disembelih, kendi berisi air suci, serta kain kafan baru. Para perempuan menyiapkan dupa dan minyak lampu. Semua dilakukan dengan penuh rasa takut, seolah setiap gerakan mereka diawasi oleh mata tak kasat mata. Malam itu, sekitar pukul 11, rombongan warga bersama Ki Sastro bergerak menuju alas waringin. Bulan separuh menggantung pucat di langit, awan bergerak lambat menutupinya sesekali, dan suara hutan terdengar lebih sunyi daripada biasanya. Sesekali terdengar burung hantu bersuara parau, membuat sebagian orang merinding dan menggenggam lebih erat obor mereka. Setiba di tengah hutan, di sebuah tanah lapang dekat pohon beringin besar, mereka meletakkan sesaji. Ki Sastro duduk bersila, wajahnya serius. Bibirnya komat kamit melantunkan mantra kuno yang sudah jarang didengar. Suaranya dalam, seolah menggetarkan udara. Warga duduk melingkar, menundukkan kepala, sebagian menutup mata, sebagian lagi berdoa dalam hati. Lama-kelamaan suasana berubah. Angin yang semula sepoi-sepoi menjadi dingin menusuk. Obor-obor berkedip seperti hampir padam. Bau bunga yang tadinya harum berubah menjadi anyir, mirip bau darah segar. Beberapa warga mulai gelisah. Ada yang ingin pulang, namun Ki Sastro menatap tajam dan berkata dengan suara berat, "Jangan bergerak, pintu sudah terbuka. Kalau kita mundur sekarang, arwah itu akan semakin murka." Tiba-tiba, dari balik pepohonan terdengar suara langkah perlahan. Daun-daun kering bergesekan seolah diinjak. Semua warga menahan napas. Suara itu makin dekat, hingga akhirnya sebuah bayangan hitam muncul dari kegelapan. Sosok itu adalah Ratna. Rambut panjangnya terurai kusut menutupi wajah, tubuhnya penuh luka menganga. Beberapa bagian daging seperti meleleh, dan kain yang membalutnya tampak berlumuran darah beku. Matanya kosong, namun menatap lurus ke arah lingkaran manusia yang bergetar ketakutan. Tangisan lirih terdengar.
Semakin lama semakin keras, berubah menjadi jeritan memilukan yang menusuk hati. Beberapa perempuan jatuh pingsan. Anak-anak yang ikut sembunyi di balik ibunya menangis histeris. Ki Sastro mencoba berbicara dengan suara bergetar, namun tetap tegas. Ratna, kami memanggilmu bukan untuk melawanmu. Kami hanya ingin menenangkanmu agar kau bisa pergi dengan damai. Kau sudah menuntut balas. Biarkan semua berhenti di sini. Sosok Ratna diam beberapa saat, lalu kepalanya perlahan menoleh, menatap pada sesaji di tanah. Ia melangkah mendekat, suaranya bergetar lirih, namun jelas terdengar oleh semua orang. Damai. Bagaimana aku bisa damai? Jika tubuhku dihinakan, jika suaraku dibungkam, jika kematianku ditutup dengan aib. Tangannya terangkat menunjuk ke arah warga desa. Kalian semua diam, kalian semua tahu, tapi tak ada yang menolongku. Kalian biarkan aku mati sendirian. Suasana berubah mencekam. Warga berteriak histeris, sebagian mencoba lari namun kaki mereka terasa berat, seolah diikat. Angin berhembus kencang, dedaunan berterbangan, obor satu persatu padam, hingga hanya menyisakan cahaya bulan pucat. Sosok Ratna menjerit. Suaranya bercampur tangis. Dari tubuhnya mengalir darah yang menetes ke tanah, membentuk genangan merah. Ia menolak kain kafan baru yang ditawarkan, menendang kendi air suci hingga pecah. Kalian ingin menenangkan aku. Aku tidak butuh damai. Aku butuh kalian merasakan apa yang kurasakan. Ki Sastro terlempar ke belakang saat mencoba membaca mantra. Mulutnya berdarah, tubuhnya gemetar tak berdaya. Dengan suara parau ia berteriak. Dia menolak didamaikan. Ratna sudah menjadi arwah dendam. Dia tidak akan pergi sampai desa ini hancur. Jeritan Ratna menggema di seluruh hutan. Pohon-pohon bergetar, burung-burung malam berterbangan panik. Beberapa warga jatuh tersungkur. Matanya membelalak, mulutnya berteriak tanpa suara. Seolah jiwanya tersedot keluar malam itu. Ritual pemanggilan yang seharusnya membawa ketenangan justru menjadi mimpi buruk. Arwah Ratna muncul dalam wujud paling mengerikan. Menolak semua bentuk damai. Ia telah memilih jalannya, dendam yang tak akan padam. Dan sejak saat itu, Alas Waringin bukan lagi sekadar hutan keramat, kia menjadi medan perang antara dunia nyata dan dunia gaib. Tempat di mana suara tangisan dan jeritan Ratna akan selalu terdengar menanti korban berikutnya